sebelum COVID ya, alhamdulillah ada beberapa, sudah 4 kali semuanya Pak Haji. Sedekah pembersih WC, selangkangan juga, terus dulu pernah ilmu cobek ya Pak Haji ya. Saya juga berhasil juga itu. Coba Mbak Haji merakiti ilmu RD apa yang berhasil, coba ingat-ingat. Coba pertama itu saya sedekah ke pembersih WC 100.000, tapi besok langsung sore langsung didapat telepon dari temen mau ngasih 70 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Tapi saya tuh nggak tahu kalau yang mau dikasih itu 70 juta, pas besoknya ketemu di kantor lagi baru ternyata dikasih duit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Geser, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, nama? Nama saya Safrani Gani. Ya. Kebetulan saya dari Palembang, Pak. Pertanyaannya? Ya, saya sama istri. Sebelumnya saya sebelum COVID itu usaha bisnis travel agent. Semenjak COVID kan tutup itu. Terus saya coba usaha bisnis online. Saya coba berapa usaha. Offline juga, kuliner, tapi gagal. Saya coba sampai sekarang pun saya masih menjalankan. Bos, kalau lo usaha gagal, yang bikin gagal lo kan Allah. Bisa gak lo jangan bikin jengkel Allah? Kenapa ya kok gue gagal lagi ya? Kira-kira Allah marah gak? Marah lah. Terima dulu. Bahasanya nih ayatnya nih. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak pernah mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, nikmat itu nggak semuanya manis, pahit juga nikmat. Gagal itu gak nikmat. Nah, disyukurin. Bapak gagal nggak disyukurin, malah nanya, kurang apa lagi ya gue ya? Gue udah ini. Kata Allah, lo kurang ajar. Kok gitu? Ya lo nanya mulu. Jadi bagusnya gimana Allah? Terima kasih Allah, dengan gagalnya saya ini, buat saya ini bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Kalau saya nggak gagal, mungkin saya nggak sedekat ini sama Allah. Terima kasih Allah. Begitu, jadi Allahnya luluh hatinya. Kalau bertanya, Allah, luluh gak hatinya sama dia? Boro-boro. Kenapa? Orang dianya malas sama gue, prasangkanya jelek. Buktinya apa? Dia ngomong begini, kita kurang apa ya? Saya udah ikut ini, kok kita masih gagal? Nggak mungkin lah bos. Kayak orang mana bos? Gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, gagal keempat, gagal kelima. Kata Allah lepas. Ini apa-apa baper. Kalau nggak kepo. Ya kalau orang pacaran nih, kenapa sih gue nggak dihubungin? Empret lo, masih bagus lo hidup, masih lo bagus sehat lo. Maksudnya Allah, udahlah jangan kepo, yang penting lo sama gua. Ngapain lo kepo sama pacar lo? Kalau orang pacaran, kalau orang suami istri, kenapa sih dia nggak pernah ngubungin gue? Kenapa sih 24 jam dia lupa sama gue? Kata Allah, gelo lo. Yang penting kan sama gue, kata Allah. Oh, ya kan orang kadang, kenapa sih dia kok nggak ngebel gue? Kenapa sih dia kok mutusin gue? Masih bagus lo diputusin sama dia, nggak diputusin sama Allah. Kalau Allah putusin lo mau. Jadi intinya bos, jangan kepo. Kita ini terlalu kepo. Akhirnya kita jadi palanya pening, migrain. Jangan dong. Jadi doanya gini bos. Ini berlaku semua ya. Terima kasih Allah, terima kasih. Dengan gagalnya saya buka usaha ini, buat saya bukan masalah. Tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Justru kalau kitanya diputusin usahanya, itu kita mau dibikin gede sama Allah. Emang ada ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Kalau nggak ada prasangka baik sama Allah, yang ada prasangkanya jelek. Apalagi ya, kok ada apalagi? Nggak ada apa-apa bos. Tadinya lu mau gede. Kayak anak gue nih, gue liatin aja anak gue main air, gue batin, ntar kepleset tuh anak. Bener lo kepleset. Anak gue main air, nanti listrik bayar mahal. Bener lo listriknya bayar mahal, taktek. Ngapain gue sebut begitu? Foji jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Robicon.
Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard hitam genap putih ganjil. Ada lagi di Mekah namanya Syekh Sudais. Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam sekarang di Masjidil Haram. Emang dia pintar, empret. Cuman sebutan mana lu nyebut dong. Kalau gue gagal lagi, berarti nanti ada investor yang ngasih duit gue 100 miliar. Ngomong begitu. Kesempatan lu malah yang ada merenung. Kata Allah, goblok ngapain lu merenung? Orang ada gue, Tuhan merenung. Kita kadang suka merenung. Apa namanya? Iya kadang kalau gagal tuh agak ini juga dok. Iya ngedon gitu. Pak. Buat apa ngedon? Kan gue dibilang kalau gagal satu, gagal dua, kayak orang mana? Gagal. Justru nanti pengen cepat, lepas. Iya. Bos, gue reuni temen TK. Iya TK ada reuni gue TK. Tadi gue TK. Kan gue lahir tahun 70. Jadi 75 ya TK gue ketujuan di Cendrawasih. Temen gue TK, temen gue SD, temen gue SMP, temen gue SMA, temen gue kuliah, temen gue kerja. Sampai hari ini tidak ada yang punya Robicon. Nggak ada gue reuni pakai Robicon, nggak ada. Kebanyakan pakai apa? Xenia, Avanza, sama GrabCard. Kok bisa Ji? Ya karena dia kepo, karena dia apa ngeluh, karena dia mikir, karena dia komen teman-teman gua. Kalau kita enggak, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau teman-teman gue enggak, mikir, komen, ngeluh, mikir, komen, ngeluh. Apalagi kalau berdebat, ya iyalah namanya orang hidup kan mikir Ji. Ya udah, lo mikir udah. Ngapain mikir kan udah ditulis 50.000 tahun yang lalu ditulis. Nanti punya istri namanya ini. Nanti dilahirnya di sini. Nanti punya tetangga namanya ini. Nanti kerja di sini, keluar kerja di sini. Bikin usaha ini, bikin usaha ini. Udah ditulis. Berarti gue belum bisa sukses. Kan lu masih di sini nih. Jalan dulu. Coba lu syukurin dulu, bos. Terima kasih Allah. Dengan kondisi yang seperti ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Rajin ibadah, rajin berdoa. Kalau saya nggak kondisi begini, mungkin berarti gue bangkrut, gue didoain dong sama Pak Haji. Setuju. Tiap malam gue doa sama Allah. Biar lo kemari. Karena kalau nggak bangkrut, lo nggak bakal kemari. Terima kasih Emang doa Pak gue, Haji. bos, tiap malam. Ya mungkin itu aja dari saya Ya, Pak Haji. istri mau nanya apa istri? Minta itu juga Pak Haji centongnya. Boleh. Ya, istri nanya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Alhamdulillah keyakinan penuh ketemu ke sini sama termasuk ketemu Mbak Nadia dikabulkan Allah. Jadi saya kenal, saya kenal itu dari sebelum COVID ya. Alhamdulillah ada beberapa, sudah 4 kali semuanya Pak Haji. Sedekah pembersih WC, selangkangan juga. Terus dulu pernah ilmu cobek ya Pak Haji ya. Saya juga berhasil juga itu. Coba Mbak Haji meraktik ilmu RD apa yang berhasil, coba ingat-ingat. Coba cerita. Pertama itu saya sedekah ke pembersih WC 100.000, tapi besok langsung sore langsung didapat telepon dari temen mau ngasih 70 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Tapi saya tuh nggak tahu kalau yang mau dikasih itu 70 juta. Pas besoknya ketemu di kantor lagi baru, oh ternyata dikasih duit gitu. Itu yang. Kok Mbaknya nekat sedekah pembersih WC, gimana ceritanya? Sebenarnya saya dengar YouTube Pak Haji dulu, cuman nggak sengaja mempraktekkan, bukannya dengan sengaja. Jadi nggak sengaja praktekin lagi di toilet mau buru-buru ke pesawat, terus ada di bandara itu saya dengar ada 2 orang yang nggak saya kenal, pembersih WC lagi ngobrol, aduh gue lagi bokeh banget nih, nggak bisa bayar apa, gitu loh. Saya dengar, yang satu iya nih saya mau beli beras apa, jadi saya tuh cuman keluar nggak ngeliat mukanya dia, saya langsung ngasih duit aja 100.000. Tapi yang saya ingat adalah saya kasih uang tuh dengan rasa bahagia. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya ingatnya itu. Dimana-mana orang ngasih duit kayaknya, aduh, mikir. Enggak, ya. Jadi langsung saya nggak ngeliat mukanya, sampai sekarang juga nggak tahu, keluarin aja duit 100.000, Mbak. Ini ya untuk beli beras, saya bilang. Tapi saya nggak lihat mukanya, langsung saya pergi. Nah sorenya tuh ditelepon sama teman di kantor. Mbak di mana Mbak? Oh lagi dinas. Wah saya lagi bawa buat bonus Mbak nih, bilang gitu kan. Saya juga cerita tuh sama suami. Waktu itu memang lagi banyak dikasih Allah rezeki karena membangun rumah waktu itu. Nah jadi waktu itu ketemunya besok. Aku bilang iya nanti aja, besok deh ketemu pas besok. Pas buka di kantong kresek itu 70 juta duitnya. Wow, sebenarnya gini Mbak, dengan Mbaknya ngasih nggak pernah lihat siapa atau gimana, Mbaknya bisa ngasih lupa, itu Allah ganti 70 juta. Maksud saya, kalau usaha kita dibangkrutin sama Allah, bisa nggak jangan mikir, ya, salah itu gua apa ya, gue bikin kesalahan apa ya sama Allah sehingga gue dibangkrutin. Allah nggak begitu bos, pelacur aja dikasih rezeki sama Allah bos.
pelacur, katanya pelacur hina. Tapi kok dikasih rezeki itu sama Allah? Raja judi, kok dikasih rezeki itu? Harusnya kan dia sekarat, koma. Tapi enggak tuh sehat, malah yang nggak judi-judi malah koma tuh di ICU. Ya kan? Oh ya, PSK tamu gua tuh, donatur RDAY tuh. 90% dari hasilnya disedekahin. Jadi cuman alat kelaminnya, perawatan alat kelamin cuma 10%. Pokoknya intinya gini mbak, bisa gak suami tercinta nih, jangan ngeluh seperti mbaknya ngeluarin duit 100.000, lupa setelah itu Allah ganti jadi 70 juta. Begitu juga usaha yang dibangkrutin sama Allah, kita lupain, nanti Allah ganti. Buktinya apa? Kalau gue dibangkrutin sama Allah, aset gue dirampok sama orang, aset gue dirampas sama orang, aset gue dibegal sama orang, bahasanya gitu. Kan ada ayatnya bos, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kambing gue kan kemarin diambil paksa sama orang 15 tahun yang lalu. Kambing gue berapa tahun yang lalu ya, diambil paksa karena gue ngutang gak bisa bayar, kambing gue diambil paksa. Yang ada gue malah terima kasih Allah, terima kasih. Ini bukan musibah, ini bukan ujian, ini bukan, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan kambing gue dibegal sama pemilik duit, pemilik investasi, karena gue nggak bisa bayar, jaminannya kambing gue diambil. Gue jadi makin dekat sama Allah. Gue jadi rajin ibadah, gue jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah. Besoknya mati yang begal kambing gue. Alhamdulillah. Penter gue diambil. Ini bukan masalah, bukan cobaan. Ini anugerah. Ini hikmahnya dengan ini. Tik. Yang ambil penter gue mati. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk. Ini kita enggak. Allah, salah gue apa? Kambing gue tadi diambil. Kata Allah, lo jangan cerita lagi ke gue, goblok. Itu kan gue yang ambil kambingnya. Wasilahnya lewat dia. Kalau cerita lagi ke gue, orang itu dari gue, kita suka cerita lagi. Pura-pura katanya biar Allah tahu. Empret. Kepo lo kan lo. Jadi bagus apa? Syukurin, jalanin, nikmatin. Goblok. Kalau Allah bisa marah, tapi kan Allah nggak bisa marah. Dia kan punya aroman-aroin. Kita ini kebanyakan terlalu kepo. Tengah malam ngadu sama Allah. Ngadu. Nggak boleh. Jadi malam-malam apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Ngapain kita di sajadah nangis? Allah, gelok atau malaikat, sikat itu. Ambil lagi yang lain. Ya kan Allahnya benci bos. Masa Allah yang atas seizin Allah perusahaan kita bangkrut, kita cerita lagi sama Allah. Allah, gelok. Ya dibaca dalam lo, nanti kan modalnya balik lagi. Herannya ada orang kaya di Indonesia yang nitipin aset lo ke lo. Emang ada? Kebetulan aja lo nggak kebagian. Di Indonesia bos, orang kaya sekarang itu bukan kerja dia bos. Kerja siapa? Itu yang punya duit, gak usah gue sebutin namanya. Kok tahu Ji? Lalu lihat emang dulunya kaya, dulunya boro-boro, tapi sekarang kaya raya tajir melintir. Duitnya siapa? Gak usah gue sebut dah, lo tau lah di sini. Cuman bolak-balik akte doang bos. Ngapain? Jadi sekolah gak usah pinter-pinter. Ngapain paling jadi staf ahli lu? Pak Haji. Jadi gini Pak Haji, saya tuh itu kan hajatnya suami. Jadi tuh saya merasa tuh selama pernikahan tuh rezekinya tuh banyak dari saya gitu loh. Itu. Kenapa lu gak tukar tambah suami? Mumpung ada bandot bagus. Iya, jadi saya tuh jangan bawa pulang nih laki lo. Iya, saya tuh merasa gitu. Saya tuh pengennya tuh jadi mohon maaf Pak Haji, saya tuh kesini tuh fasenya lagi memang lagi banyak pikiran. Saya lagi sekolah lagi S3. Nah, terus saya juga di kantor tuh ada pegang suatu pekerjaan juga, kerja tambahan dikasih dari direktur. Nah, jadi lagi kuliah juga, jadi memang lagi mumet lah inti pikirannya. Jadi saya tuh terkadang tuh sebagai istri pengen, aduh saya kayaknya pengen di rumah aja sama kayak ibu-ibu yang lain, bisa jemput anaknya, ngajarin anak kayak gitu. Nah, saya tuh porsinya yang lagi sekarang tuh pengen, aduh suami aja deh yang kerja, saya di rumah tapi saya terpenuhi semua kebutuhan. Nah, seperti itu loh Pak Haji, pengen kayak Pak Haji tuh, nggak usah capek, kalau pinter-pinter juga paling jadi staf ahli ya kan. Tepuk tangan dong. Itu saya maunya seperti itu Pak Haji. Nah, jadi saya tuh S1 lah, ya, gue S1 cukup. Ya. Ngapain pinter-pinter dia jadi staf ahli? Iya gitu. Soalnya kalau staf ahli nggak ada yang pakai Robicon bos, nggak ada. Staf ahli paling banter Pajero, kalau nggak Fortuner baru, empret. Pak Haji, saya tuh banyak cita-cita. Saya tuh pengen kesini tuh pengen punya rumah yang kedua, pengen ganti mobil. Mobil saya tuh udah 6 tahun saya bawa. Sekarang mobil apa? Mobilio. Ya,
Iya makanya saya pengen, tapi saya nggak mau punya mobil tuh kredit atau ngutang, atau saya maunya cash dari Allah, maunya itu. Gua kasih tahu ya, ini berlaku semua ya. Kalau hajat mbaknya pengen terkabul, bisa gak mbaknya jangan inget-inget kebloonan suami? Kok iya sih, kok bener? Tepuk tangan dong. Wow. Nggak boleh. Betul Pak Haji, saya ini kakak kandung dia. Kakak kandung. Ini adik ipar saya. Betul yang saya bilang. Sering juga dia ini ngomongin tentang beliau ini. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nggak boleh mbak, ini kan suami expired, suami kadaluarsa, suami stok lama, suami limited edition yang nggak keluar lagi di 2024. Jadi kalau bisa, kalau ada air keras, di air kerasin mbak. Jadi nanti nih mbak, perempuan yang di sini, besok kita ada yang namanya siksa kubur, ada siksa akhirat. Kalau kamu nggak bakal siksa kubur, nggak bakal siksa akhirat. Kenapa Pak Haji saya nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa akhirat? Karena di dunia lo udah disiksa sama suami lo. Benar, jadi lo tuh besok ngelenggang, masuk surga ngelenggang. Kita tanya, Allah, kenapa si istri ini ngelenggang masuk surga Allah? Karena dia di dunia udah disiksa sama suaminya. Siksanya apa Allah? Suaminya gayanya blow on. Tepuk tangan dong. Jadi mbaknya harus bersyukur mbak punya suami yang antik begini. Ini suami antik gitu loh. Jadi yang ayatnya gini mbak, ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi mbaknya besok masuk surga yang jamin ini suami. Jadi nggak ada siksa. Buat apa kita istilahnya duit banyak tapi ada siksa kubur? Nah ini mbaknya. Makanya mbaknya harus berterima kasih sama suami. Mbak kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, makasih ayah, karena ayah blow on, jadi aku masuk surga. Makasih ayah, alhamdulillah ayah blow on, gitu. Saya tuh maunya dia yang sukses, bukan saya Pak Haji. Saya maunya Bisa dia. gak ngeluh tentang suami? Nanti kamu sukses. Dia aja yang sukses. Iya, tapi mbaknya boleh gak jangan ngeluh sama suami. Setiap suami membuat kesalahan, salah jualan, salah investasi, salah milih tempat, mbaknya jangan diinget-inget mulu. Mbaknya kan selalu inget-inget. Iya, betul. Salah investasi, salah ini. Tepuk tangan dong. Jangan mbak. Justru mbaknya bersyukur. Saya nih mbak punya anak namanya Fauji, seneng bener. Makanya Fauji kemarin bilang, Papa, aku mau beli game online dong pak. Berapa sayang? 16 juta. Oke, tapi beli 2 ya papa, jadi 32 juta. Hah? Harus kan begitu ha? Enggak saya. Oke, beli. Apa yang saya turutin? Karena dia main air, sehingga saya bisa ucap hajat. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Mbak dia tinggal bilang suami, Papa, kalau papa blow on, aku nanti di rumah aja, duit datang sendiri ya papa. Begitu. Papa, kalau papa salah investasi atau papa nggak pernah perhitungan investasi, aku nanti di rumah aja, per bulan penghasilan aku 10 miliar ya papa. Begitu aja nyebut-nyebut begitu. Dan terkabul bener. Langsung paketin dia ke Ethiopia. Selesai. Jadi maunya saya, mbak kerja sama dong sama suami. Jangan suaminya disalah-salahin terus, jangan suaminya disindir-sindir terus. Tapi kerjasama antara saya sama Fauji. Begitu juga mamanya saya Sudes sama saya Sudes. Saya Sudes jangan nakal ya. Kalau saya Sudes nakal, nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu jadi imam Masjidil Haram. Nah mbaknya kerjasama, jadi mbaknya punya mobil Rubicon, mbaknya punya rumah 1000 meter, mbaknya bisa punya penghasilan sebulannya 10 miliar hanya karena ngobrol-ngobrol doang. Gua nggak setuju. Harus ikut multi level marketing. Nanti kitanya kaya, pemiliknya 1000 kali kayanya kita. Jadi kita nggak bakal bisa ngalahin pemilik. Pemiliknya makin kaya, pabriknya di mana-mana. Kitanya hanya cuman punya rumah harganya 10 miliar, pemiliknya 100 miliar. Kita punya Pajero, pemiliknya mobil-mobil supercar. Nggak mungkin kita punya supercar. Kenapa? Karena ini begini. Nah tapi kalau kita langsung ke Allah, Oke. Jadi nggak boleh nyalahin suami. Jadi aku nanti kalau pulang biar cepat terkabul apa pagi? Dipeluk. Pertanyaannya apa? Pak Haji, saya dari Bali. Dari Bali. Tepuk tangan dong. Bali. Saya cerita sedikit, saya bisa tahu Pak Haji ya. Ya, bisa tahu saya dari mana? Jadi saya itu kebetulan memang lagi tirakat. Lagi tirakat.
Bahasa Indonesianya apa tuh tirakat? Lagi puas. Istiqomah. Ya. Oh ya, ya istiqomah. Terus juga baru pulang saya kan Hindu Pak Haji. Hindu. Tepuk tangan dong. Hindu. Wow. Om Swastiastu. Yes. Tahu RDI dari mana? Nah, jadi ceritanya gini, saya lagi puasa, saya punya guru. Guru saya pendeta Hindu yang tinggi. Jadi kita disuruh puasa intermittent. Itu makannya jam 9 pagi sama jam 4. Tapi boleh minum air putih. Gitu. Nah, terus udah puasa yang ke 2 minggu, saya ketemu teman lama. Saya kan mau bikin film, Pak Haji. Saya novelis. Apa tuh? Penulis novel. Oke. Ya. Maklum dah gue SD Impres. Terus dia bilang, saya kan sudah 8 tahun mau bikin film, belum jadi-jadi. Oke. Iya, tapi awalnya sih bukan mau langsung bikin film, awalnya cuma mau jual karya. Tapi lama-lama ternyata harus saya sendiri yang memproduseri. Nah, terus gini, tanggal 14 itu saya dikirimin sama teman lama nggak ketemu. Dia tanya saya kan sebelumnya, kok belum jadi-jadi sih film? Nggak tahu nih, udah mau jadi nggak jadi, udah mau MOU nggak jadi, saya bilang gitu. Tapi saya tirakat. Nah, terus gini, tiba-tiba tanggal 14 itu dia kirimin, panggil saya, Bun, ini Bunda kan basicnya Islam, coba dengerin ini, apa sih, saya bilang, ini kebetulan di rumah ada wifi, saya nonton, gila nih ya orangnya. Soalnya ngomongnya kan jorok. Oh, saya ngomongnya jorok. Iya. Gimana? Saya perhatiin. Jadi saya ngomongnya jorok. Terus diperhatiin. Saya dengerin itu, terus ya, terus dikirimin, saya buka lagi, search lagi di Google-nya gini. Saya berpikir, tapi dari pagi sampai malam saya dengerin pakai headset, soalnya takut didengar anak. Mama dengerin apa kok ngomong-ngomong kayak gitu. Udah, terus ya ini saya dengerin sampai siang sampai malam. Saya berpikir ya, zaman sekarang ini kan zaman gokil ya Pak Haji ya. Zaman sekarang zaman gokil. Iya. Lah iya, ini kan cara seperti ini kan cara Pak Haji ajarin kan cara gila, cara gokil. Akhirnya saya dengerin terus saya dengerin terus bilang sama teman saya, ini benar loh, Cek. Ini kan zaman gokil. Kita memang harus gokil, saya bilang gitu. Oh, ya udah benar kesana aja katanya gitu. Tak dulu kan sutradara saya datang ke Bali. Nah, pas saya kan dapat nomornya, saya WA. Terus saya pelan-pelan saya kenalkan diri itu. Tahu-tahu saya di hari ketiga saya memperkenalkan diri, saya di-invite masuk grup. Saya kaget. Aduh, alhamdulillah kok saya di-invite, saya bilang gitu. Yang invite? Nggak tahu nomornya itu. 087. Iya. 877. Iya. 18 16 18. Iya. Saya. Oh iya itu nomor. Saya invite. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Ada belum kenal ya? Belum. Tapi bisa saya invite. Iya Ke itu. grup. Iya. Oh, berarti saya kaget gitu. Ilmu gokil. Tapi yang dengerin orang gokil, tapi kan hasilnya nggak gokil. Min kali min plus. Iya. Ilmunya nggak waras, yang dengerin kok mau nggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Iya. Nah terus dari saya kaget. Aduh, saya bilang, Mas Andrew, saya di invite apa katanya gitu. Udah masukin ke grup. Iya, terus saya scroll itu, saya mulai dengerin. Oh, akhirnya saya praktekin Pak Haji. Oke, apa yang pernah dipraktekin? Ilmu RDI kan kita belum kenal. Iya. Kita berani praktekin ilmu yang mana? Iya, saya praktekin celana dibalik. Cadar dibalik. Iya, terus BH dibalik. baju dibalik. Baju dibalik. Kan nggak keluar di rumah aja. Jadi saya pakai balik semua. Tapi saya takut dilihat anak saya. Mama ngapain? Jadi saya sembunyi-sembunyi. Nah akhirnya gini kata pas hari Sabtu sutradara saya mau balik nih ke Jakarta. Teman saya bilang, Bun, sana, ya aku mau ke sana deh, udah di-invite. Tapi kok nggak punya ongkos gituin kan? Ya udah, lu bantu dulu deh, Cek. Ya udah berapa cek tiket? Saya cek masih ada sutradara, saya cek. Wih, tiket lagi mahal ya. Biasanya paling 700 kan. Itu saya cari pas hari Sabtu kan. Akhirnya saya dapat tiket, dikirimin duit 1 juta. Wow, sama temen langsung. Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dikirimin duit tanpa bikin proposal. Enggak. Wow. Tanpa pakai jaminan. Enggak. Aduh. Udah. Modal cadar dibalik, BH dibalik. Iya. Terus saya beli tiket. Saya pilih tanggal 28 hari ini.
Jadi tadi dari Bali saya jam 6 udah ke bandara. Tapi saya mandi udah saya praktek dari tanggal 16. Mandi jam 00. Iya. Wow. Yes. Sebetulnya gini Pak Haji, dulu kan saya Islam karena menikah sama orang Bali. Jadi saya masuk ke Hindu. Sebetulnya dulu kan saya pengagum Ustadz Yusuf Mansur. Pengagum Yusuf Mansur. Dia jadi- udah kesini 2 kali. Jadi saya itu sebenarnya sudah biasa yang namanya Oke. mandi. Pak Kiai udah kesini nih 2 kali. Udah ijab sama anak yatim 2 kali. Mandi malam, ya terus tahajud, sedekah itu saya sudah biasa, Haji. Nah, terus karena sudah di Bali juga udah nggak punya ini, cuma novelis aja. Jadi sedekahnya yang mana yang bisa aja Oke, gitu. iya, iya. Akhirnya dapatlah saya tiket Pak Haji. Dapat tiket. Udah. Terus saya mikir lagi, dari Cengkareng itu berapa ya? Saya pikir naik kereta, naik apa gitu. Ya, tiba-tiba anak saya transfer saya Pak Haji. Anak? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Ya, Tambahan lagi tapi dong. bener Pak Haji, anak saya itu ngambek ya. Anak saya nomor 1. Jadi saya praktekin ilmunya Pak Haji. Yang mana dia praktekin? Dicolek alat kelamin ibu, Iya. terus dikasih tempelin ke anak. Enggak, kan anak saya 2. Iya. Yang 1 kan jauh. Iya. Jadi saya tempelin di dinding. Oh, di dinding. Iya. Saya giniin. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. 9 kali. Tiba-tiba dia transfer duit. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ini transfer Berarti alat kelamin ibu manjur ya? Bisa gak diasuransiin itu? Ya. Terus Ya, keyakinan. ya soalnya gini, dulu ya Pak Haji, zaman saya masih gadis, memang saya pernah lihat Pak Haji ya. Itu yang saya renungkan. Saya pernah lihat zaman saya masih gadis umur 18 tahun tuh kayaknya ada temennya kakak gitu punya suami, tapi dia kalau ngasih makan suaminya kok digini-giniin Iya, nasinya iya. gitu. Saya ingat loh, ini punya Pak Haji ini kok saya pernah lihat gitu, digini-giniin nasi Iya. gitu. Loh, Berarti ibu kalau saya ajut-ajutan saya ketawa dong. Iya, saya nonton, saya jujur aja Pak Haji ya. Saya sejak saya nonton YouTube, setiap hari saya nonton, saya scroll terus itu saya jadi semangat. Oke. Iya, jadi jalani, syukuri, nikmati, legowo. Jangan mikir, komen, ngeluh. Iya, yang 18 itu pun saya terapkan gitu Pak Haji. Luar biasa. Padahal belum ketemu saya, tapi udah nekat rasain ilmunya RDI dan hasilnya luar biasa ya. Iya. Wow. Nah terus tadi saya dari bandara, ternyata pesawatnya delay. Terus dari sini, aduh saya mau naik bis, takut duitnya nggak cukup kan? Iya. Akhirnya ada anak muda, saya tanya, Gus, kalau orang Bali manggil anak muda kan Gus. Gus, Ibu mau tanya kalau mau ke Bogor naik kereta dari mana? Oh Bu, saya juga mau naik kereta katanya. Oh, Ibu ikut ya, saya begitu. Orang saya belum pernah masih naik kereta. Ya udah, hanya sampai diantarin sampai terminal di Bogor. Bareng siang. Bareng si anak. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini itu cara dalamnya dibalik gak sekarang? Balik. Wow. BH dibalik? Balik. Tapi ini kan teman-teman gak pada yakin. Coba dikasih lihat dulu. Jangan Pak Haji, nanti Intip aja, intip sedikit. nanti gunung meledak nanti Pak Haji. Tapi Pak Haji itu benar-benar nonton YouTube itu saya happy Pak Haji ya. Saya happy, jadi semangat, jadi nggak sedih lagi kan. Soalnya mau bikin film tuh saya sudah habis duit banyak. Ya. Memang dibilangin sama sutradara Bu Virgi, Mbak, katanya bikin film itu selagi film belum tayang itu duit keluar Duitnya belum keluar, terus, duitnya nggak ada belum uang balik, masuk. keluar terus. Nah anak-anak kan ngomel gitu. Ya, Nah sekarang pertanyaan ibu apa nih jauh-jauh dari Bali ke RDI? iya, saya minta doa ya atau apa ya Pak Haji. Tapi tadi Pak Haji, saya pas tadi ya ditelepon ya, lagi ngopi ini sama ibu nih, ketemu di sini di kantin, saya di SMS sama sutradara, Mbak aku mau bicara katanya. Saya bilang, ntar saya masih di jalan cari, ini kan jauh banget Pak Haji naik Grab. Pak Haji saya naik Grab dikasih murah loh Pak Haji. Oh, ya? Bener. Berapa? Kan jauh banget ke sini dari Ya. itu. Tapi di hitungannya di situ itu 87, Oh, murah. 78. Murah. Iya. Harusnya di atas 100. Saya pikir kok murah banget. Terus sampai dianterin sampai depan sampai gini, kata bapak itu, Bu kalau ibu nggak punya duit, ibu kasih aja saya 20. Jangan Pak, saya pun kalau kepepet saya bisa telepon teman-teman. Nggak apa-apa. Jasadnya saya dalam dibalik. Orang Iya. tanpa kita rayu udah luluh ya. Iya 78, saya pikir murah banget kan, 1 jam mampir ke sini. Nah sekarang ibu pertanyaannya apa nih jauh-jauh dari Iya. Bali? Pak Haji, pertanyaan saya minta, saya sudah laksanakan mandi, ya sejak saya sampai lingkarin di kalender dari tanggal 16 sampai Umur ibu berapa? 56. Selama 56 hari. Iya siap. Tuh. Saya pikir saya nggak akan hitung harinya Pak. Iya, biar jangan perhitungan sama Tuhan. Iya, saya nggak akan Kayak Haji, kayak Bambang Anco kan dia utangnya 2,8 miliar. Dia lakukan yang pertama, umurnya berapa? Yang kedua sampai yang ke-9.
Utangnya 2,8. Nah, admin saya Bu Ai namanya, Sri Hartati Bu Ai. Itu dia utangnya 2,5. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang paling dahsyat yang ngasih mobil Robicon saya, utangnya 150 miliar. Makanya kalau ibu cuman mintanya 10 miliar, kadang saya nggak setuju. Saya mintanya kan 100 M. Iya, makanya jangan 10, 100. Iya. Makanya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, jangan perhitungan sama Tuhan. Umur kita 51, udah terus. Terus aja ulangi ya. lagi, ulangi. Iya, Nanti betul. lihat Bu. Amin. Kan itu kan kalau di Ambon tuh namanya ilmu akal-akalan. Nenek moyang zaman dulu. Dia kalau sidang nggak pernah gagal, nggak pernah kalah, selalu menang. Ji, wow, modal itu doang. Iya, ngapain modal pinter Ji? Kalau pinter cuma jadi staf ahli Ji. Mobilnya cuma mobil Innova. Tapi tadi Pak Haji, tadi ya Ibu ya, kan sutradara saya telepon. Saya pikir mungkin dia pengen tahu Mbak Vivi udah nyampe belum. Terus saya bilang gini, ada apa udah di kamar? Mak, ini kan kita mau bikin filmnya 4 Pak Haji. Iya. Pertanyaannya apa? Terus gini tadi, Mbak, ini yang film yang horor, judulnya Lea. Tadi udah 90% Mbak, oke katanya gitu. Oh ya, saya bilang udah DP belum? Belum. Minta DP, kalau nggak DP jangan mau, saya bilang gitu. Tadinya kan masih ragu-ragu yang Lea itu. Nah tadi di telepon udah oke. Biar lapas gimana gitu. Nah jadi intinya Pak Haji, gimana biar semua 4 judul film kami ini cepet Kan terwujud. mbaknya udah mempraktekin colek alat kelamin taruh di ke anaknya di tembok, udah dipraktekin. Itu sekarang mbak colek taruh di bibir. Apa yang saya ucapin sama si donatur, sama si pemilik dana, dia iya, nanti iya. Gosok celana dalamnya 99 kali mukanya, bangun tidur. Nanti orang yang lihat mbaknya pengen ngasih duit aja. Gas pakai. Cara dan bekas pakainya ibu digosokin. Bangun tidur sama sebelum tidur. Ada lagi? Iya itu aja Pak Haji. Boleh, tepuk tangan dong. Luar biasa dari Kalau Bali. pokoknya yang saya dengar di itu saya coba semua termasuk suami. Kan saya sudah 2 tahun kita tidak komunikasi. Fotonya saya tempel di sini. Betul. Iya. Kalau ditempel di situ fotonya suami, nanti muka suami hancur gak? Konslet gak? Itu aja Pak Haji. Boleh. Mohon doa restunya Nih, saya semua. sangon ini, pegang. Wih. Iyalah. Tadi Balikin dulu tanggalnya. Ustadz kan tadi saya kasih gopay, ibu saya kasih 1 juta. Pegang. Iya, 1 juta. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, ngasih 1 juta. Pegang. Pegang. Berkah ya. Semua. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Dari Bali. Dari Bali. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Purwokerto. Ya. Nama saya Tarsono. Saya dulu udah pernah sini tahun yang lalu. Udah pernah kesini? Ya. 2 tahun yang lalu? Tahun yang lalu. Tahun yang lalu? Iya. Oh iya, pertanyaan apa bos sekarang? Saya dulu waktu kesini tuh kan banyak masalah tuh ya, ada anak tabrakan segala macam tuh. Yang anak saya satu kan bawa mobil tabrakan di jalan Dendeles, mobilnya sampai hancur. Terus yang satu lagi juga pakai sepeda motor tabrakan ke sini, terus disaranin sama Pak Haji suruh apa sedekah sama anak-anak kecil tuh loh. Oh iya. Sama selamatan itu loh Pak Haji, dikasih uang 290.000 kalau nggak salah sama Pak Haji. Yang 99 uang puluhan, terus sama yang untuk ustadznya 50, sama untuk beli jajannya itu loh. Tuh itu udah saya Udah dikerjain belum? Sudah. Terus saya udah sedekah juga untuk makanan sini udah 3 kali kalau nggak salah. Cuma ini masalah sekarang ini yang saya tanyakan Pak Haji, anugerahnya bukan masalah ya. Saya jualan apa? Kok rasanya gimana ya? Gak sesuai Jualan sama- apa? Ada barang kelontong. Hah? Barang kelontong. Barang kelontong. Iya. Gampang lah bos, lu meraktekin kayak Roni aja. Roni kan dia omsetnya 20 juta, sekarang Roni omsetnya per hari 600 juta. Masa Roni terkabul? Kamu? Enggak. Saya sudah lakukan malam itu Ya, jam udah 00. lama. Jam 00. Selepas- Jangan berhenti, jangan cuma tahajud. 6 bulan selesai, jangan terus. Saya semenjak 2017 Pak Haji saya lakukan Oke. itu. Sebelum Senyum kesini. nggak sebelum mandi? Hah? Senyum nggak 41 kali sebelum mandi? Waktu dulu belum. Aduh, harus senyum. Harus senyum. Waktu yang karena dulu senyum belum, itu taruh balak-balak. yang sini sudah. Terus yang cabik-cabik itu air depan toko sudah. Udah. Tapi terus saya sampai pasang itu yang sapu lidi itu ya, pas sudut.
sudah saya pasang juga, tapi belum ada itu loh. Saya makanya Belum ada respon? minta di itu Pak Haji bisa itu lah. Mungkin teropong gitu loh. Bisa. Jadi gini Pak, kalau ilmu RDAY mau dipakai, Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Kalau Bapak masih punya sifat 18. Salah, ya sifat 18. Tahu nggak sifat 18? Tahu. Nah, Bapak tuh masih ada sifat 18. Ya waktu itu udah saya itu sendiri ya yang pakai itu, tapi belum sampai 9 kali. Aduh, ada 9 kali. Udah 9 hari pertama, 9 hari kedua. Iya, sampai 9 kali yang 9. Memang udah kurang sih itunya, Mas. Emosinya. Udah kurang jauh sih. Oh, kurang jauh. Iya. Jadi kalau Bapak nanti praktekin 9 hari yang ke-9, sifat 18 yang nggak ada di Bapak, salah satunya nggak boleh jengkel sesaat, emosi sesaat, nanti Bapak berkahnya ada aja. Sekarang ada uang masuk, habis. Betul. Ada uang masuk, lolos. Betul. Ada uang masuk, bayar ini. Ada uang masuk, nalangin ini. Begitu kalau saya lihat. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Sayang, jadi duit cuma keluar masuk doang. Betul. Nggak cemantel. Iya betul Pak Haji. Tepuk tangan dong, Bos. Betul. Terus yang itu di Camas sebenarnya saya udah jalan dari dulu Pak Haji. Saya Udah. masuk kerja di pertambangan tuh nggak pakai tes, nggak pakai apa itu. Kerja di pertambangan nggak pakai tes. Kalau orang lain mah tes ya. Camas sama ibu saya nggak saya nggak tes, nggak apa masuk ke Freeport itu. Iya. Tapi pesangonnya udah ludes. Ludes. Tepuk tangan dong. Uang 1,3 ludes itu Pak Haji. Pesangon 1,3 Cuma M. ya mah ada rumah aja. Tinggal cemantel. Mobil hancur, tabrakan. Aduh. Ini istri saya. Iya. Kandang itu ya Pak. Iya. Coba Bapak jangan emosi sesaat, jangan jengkel sesaat, jangan gerutu sesaat. Buat apa gerutu? Emang nggak boleh gerutu. Gerutu itu tidak menerima takdir Tuhan. Orang yang suka gerutu, orang yang tidak menerima takdir Tuhan. Kan udah terjadi, kan udah kejadian. Kenapa digerutuin? Nggak boleh. Tip untuk hilangnya mungkin Mbak Nadia. Tabok mulutnya kayak centong. Nih istrinya ini mesti megang centong, jadi nabok kamu. Gerutu lagi, tak tampong Pak. Yo, langsung kamu. Hajatnya Pak, kan kalau kata Pak Haji bisa bilang gede hajat Apa gede jengkel, gede hajat, apa gede jengkel, gede hajat, apa gede gerutu, gede hajat, apa gede komen, gede hajat, apa gede keinginan. Ya harus gede hajat dong. Keinginannya 0, gerutunya 0, semuanya 0. Ya makanya saya paksakan lagi, datang sini lagi, biar ketemu langsung bukan. Iya, Pak, minimal nih Pak, kalau Bapak mau kaya raya lagi kayak dulu, minimal kalau istrinya ngomong didengerin. Lu tuh kadang nggak dengerin, jawab. Iya, betul. Tepuk tangan dong. happy banget Bu. Bener ya Bu? Iya, nanti Bapak ya Bu. Apa? Walaupun tuh istri kita istilahnya apalah didengerin Pak cangkeme istrinya Pak. Lu mah. Ibunya happy loh Pak. Tapi bener loh, lu tuh di depan mata tajir melintir lo kaya raya. Karena kan waktu muda aja kan lo bisa kerja di Freeport, orang lain dites, lo nggak dites. Sebulan 30 Pak. Hah? Sebulan basic 30. Sebulan 30 juta. gajinya? Iya. Wow. Tamatan sekolah terakhir? Semea. Semea. Saya sampai di bawah manajer. Tepuk tangan dong. Wow. Iya tuh rezeki lu tuh hoki bos. Udah pensiun. Tapi kan uang pensiun udah ludes. Ludes. Nggak cemantel. Iya. Karena dia kalau istrinya ngasih masukan buat dia mah apaan lu? Gitu. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Wow. Bos. Ini cangkemnya bos. Bawa kaya raya. Malah ditolak sama lu. Janganlah. Ini istri kayak gini bos. Dicari sama orang bos. Semua orang laki-laki ngejar istri kayak begini bos. Karena dia mulutnya tuh jadi apa ya, bawa rezeki. Tapi lu kan selalu apaan lu kata Pak Haji. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Haji itu. Hah? Iya, betul. Terima kasih Pak Haji. Ngakuin. Oh, ngakuin. Iya. Lo harus jangan garu-garu kepala tahu. Namanya kukur-kukur. Jadi gimana Pak Haji untuk itunya? Minimal kalau istrinya ngomong, lo dengerin aja. Naik kayak saldo naik. Dia ngomong apa? Dengerin, naik saldo. Tapi kalau dia ucap gitu aja. Iya. Dia diomelin ucap aja. Iya. Tapi kalau istri lo ngomong, lo patahin, bahkan lo istilahnya super cuek, langsung rezekinya kegerus, seret gitu. Lumayan bos, bini lo. Sayang kalau bisa. Kan lo
godaannya di istri, atau istri godaannya di suami, biar cepat kaya. Ibu kalau mau, kan godaan ibu di suami, titipin aja dulu di panti pijat. Nanti udah kaya raya ditebus kan udah nggak ada dia. Ada lagi? Apa? Oh, centong. Oh iya, dikasih boleh. Dikasih. Saya kasih 2 boleh, 3 boleh. Mana ada pengobatan centong-centong dikasih gratis 2? Jadi nanti kalau suaminya ini tinggal pak. Jangan. Iya betul itu Mbak, nanti betul sekali Om. Jangan. Pokoknya itu gini, kalau istri ngomong, istri ada obrolan apa atau ada nasihat apa, atau istri minta tolong apa, bapak langsung cekatan, jangan minta tolong ini, bapak sibuk aja. Jangan, didengerin dia lagi minta tolong apa gitu loh. Terus untuk jualannya gimana Pak Haji? Otomatis ntar, Otomatis. rame sendiri. Pesugihannya di istri. Jadi istri itu jadi pesugihan. Emang mesti begitu. Kalau gue pesugihannya di istri gue, gitu. Makin istri gue cerewet, nambah lagi. Ada lagi? Terus aja itu besok ada sholat id sini ya? Ada di sini. Besok ada pagi. Pak, seumur umur mana ada sholat id bareng anak yatim? Nggak ada. Di sini doang. Banyak kan sholat. Tadi juga ikut patungan tuh kurban. Tadi udah anak yatim banyak. Tadi. Pas mau pulang. Oh, pas mau pulang. Iya. Ya udah nanti sholat id di sini. Ya. Pokoknya gini. Istri ngomong apa, anggap aja itu sabda dah rasanya. Jadi bapak kita ini aja dia ngomong apa, ntar jadi duit. Begitu, jadi barang, jadi aset. Saya nggak setuju aset beli, karena gue Rubicon nggak beli kan. Iya ini mobil habis apa mobilnya dulu Honda Civic, Honda Jazz sampai dijual, pengen lagi katanya. Bisa, masuk gurunya CRV Presis Turbo terbaru, masuk muridnya enggak. Asal kalau dianya mulai ngomong cerewet, ibu kalau inget dia tidur, colek alat kelaminnya taruh di bibirnya dia. Nurut, manut, katut, semua uangnya suami pindah ke rekening saya, gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting nggak kita emosinya nggak turun ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi ya? Udah. Cukup. Cukup. Oke, langsung praktek ke masjid ya, ijab dulu ya. Ijab tahajud ya. Udah mulai ijab soalnya. Sip. Terkabul ya. Makasih, Pak Haji. Ya, tadi saya guyon ya. Jangan diambil hati ya, Mbak. Ya. Geser. Yuk, geser. 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 Masuk. Sip, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak. Ya, nama? Weni ya, Weni. Nama? Weni, pertanyaan apa Wen? Ini aku ditipu temen mobil Pak. Ditipu mobil. Maksudnya? Jadinya pertanyaannya apa? Pertanyaannya mobil saya pengen kembali lagi. Itu BH-nya dibalik, dalam dibalik, balik lagi. BH. Oh, BH. BH lo, bukan Iya. ini kalau mic mah udah begitu. BH lo dibalik, dalam dibalik. Umur lo berapa? 51. 51 hari, ntar balik. Iya. Ada lagi? Iya, sekalian kebetulan kan saya nyalek ya. Pak, pengen suara benar-benar suara kan buat provinsi Jawa Barat ya. Tapi suara dari Bogor. Pada ngoblos lu. Alhamdulillah. Balik aja. Ada lagi? Udah. Oke. Ntar ijab yang melekat tim tahajud ya? Iya. Oke, banyak apa sebelahnya? Mau minta ijazah tadi itu apa? Pakai apa sih? Sama itu tuh yang tadi yang malu yang pakai gitu apa sih? Yang colok iya. Oh, selangkangan. Kenapa? Mau ijazah boleh nggak? Mau ijazah. Boleh nggak? Maksudnya gimana sih? Ijazah. Iya, ijazah. Oh iya, oke. Mau pakai ilmunya pengajian selangkangan. Boleh. Izin. Boleh. Ijazah. Nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Boleh, praktekin ya. Iya. Oke, banyak apa? Iya. Geser. Mau langsung? Iya, Nggak kabul ya ijab sama malaikat tuh. Ijab dulu. Sip, terkabul ya. Di bawah nggak usah tuker-tuker, pegang. Ya. Pak Haji, makasih ya. nama saya Ayu dari Depok. Saya tahu Pak Haji dari teman Udah. saya. Oh iya, terkabul ya. Ya. Iya, saya tahu Pak Haji dari Lisa sama Abi. Itu teman saya, Pak Haji. Ini apa namanya hajatnya kan saya udah 8 tahun nih Pak Haji sendiri, jadi pengen punya jodoh. Yang kedua itu saya ada anugerah anak karena mungkin karena dari divorce ya, dari cara ini, jadi masya Allah ininya gitu apa namanya banyak lah ininya, tinggalnya sampai terakhir nggak mau sekolah Pak Haji. Saya udah ilmu apa nerapin ilmunya Pak Haji, udah dibalik BH sama celana dalam, terus juga udah saya camatu tiap pagi, tapi emosinya nih anak nih masih gitu Pak Haji. Umurnya anaknya 12 tahun. Ulangi lagi Mbak, jadi jangan gue baru 5 kali terus aja Mbak. Saya juga anak saya kan nggak mau sekolah dokter, maunya arsitek. Saya terus jadi dokter ya, sekolah dokter ya, sekolah dokter, sekarang jadi dokter dua-duanya.
Lu jangan ngeluh terus aja juga namanya ilmu gratisan. Iya, itu Terus aja. terus sih Pak. Terus Pertanyaannya apa? kalau untuk jodoh gimana Pak? Saya nggak tahu. Sama. Jodoh tahun ini nikah, tahun ini nikah, tahun ini nikah. Maksudnya di saya sendiri gitu. Hah? Kawinnya kemana gitu? Saya sendiri maksudnya buat Udah mau saya. kawin lo? Iya. Lu colek kalau di lo dong. Iya, Pasti itu udah. kawin. Pasti kawin. Kalau ke anak, pasti kawin terkawin. Oh iya. Pasti. Untuk kaya raya Pak, kaya raya Sama, Pak John. kaya raya. Gitu. Oh, Sama. Yang bikin lo nggak terkabul kan karena lo nya belum yakin. Ilmunya soalnya ilmunya Iya. apa? Nyeleneh. Iya, iya. Jadi cuma butuh yakin doang. Iya, yakin sih Pak. Ada lagi? Iya, itu aja. Oke, ijab ya Iya, iya Pak. Makasih ya Pak. Yo, udah masuk grup? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya nama Endang dari Pasuruan. Endang dari Pasuruan. Pasuruan, ya. Pertanyaan apa Endang? Sebetulnya saya tahu Pak Haji sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pak Ya, Haji. pertanyaan apa, Iya, Endang? pertanyaannya ini saya kan bidan. Terus mohon izin sudah mengamalkan beberapa ilmunya Pak Haji. Terus saya punya keyakinan kalau saya sudah dari sini nanti akan kabul dengan lebih cepat hajat-hajat saya Pak Haji. Ya. Padahal pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya pingin segera lunas dari cicilan-cicilan hutang. Kan banyak ilmunya RDAY, Mbak. Ibu mau baca Quran 12 juz boleh. Iya. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud boleh. Ibu mau sedekah ekstrim boleh. Ibu mau praktekin yang ML boleh. Ibu mau yang mana? Pilih aja. Iya. ML aja deh Ji. Ya udah ML. Sehari 3 kali gitu. Sehari 3 kali Pak Haji. Ada lagi? Ada lagi, saya pingin punya pasien yang banyak. Saya didatangi pasien seperti yang Pak Haji katakan. Ya itu, cara dalam ibu direndam, cawik-cawik di depan rumah ibu kalau ibu buka praktek di rumah. Iya. Dan saya kan prakteknya di sini. Pagi-pagi sebelum orang datang, supir saya udah cawik-cawik tuh rendaman salah dalam nih. Makanya kan ya pasien salah dalam semua. Ngerendamnya berapa lama Pak Haji? Sejam boleh, 2 jam boleh, 3 jam iya. boleh. Jadi ibu bangun tidur, ambil salah dalam ibu, rendam. Nih misalkan nih salah dalam ibu, rendam di ember nih masuk nih. Dah, ibu angkat salah dalamnya. Deh, taruh di pinggir. Nah, ibu cawik-cawik. Ada lagi? Iya, kemarin Ini kan saya salah dalam bu, saya rendam, saya kasih pewarna. Tadi saya semprot di lantai, biar yang duduk balik lagi. Tapi masih balik lagi besok. Ya Pak Haji, kemarin juga mempraktekkan ilmu centong. Saya gini kan, kalau ada yang mau bersalin cepat-cepat lahir, jangan sampai saya observasi di klinik saya lebih dari 2 jam. Alhamdulillah semuanya bisa. dan Nanti tidak bukan saya kasih centong saya, centong saya Iya. kan tua-tua. Iya, Tepok tujuan aja saya. bu di alat kelaminnya ini, kan misalkan alat kelaminnya ada nggak selebar gini? Tepok. Lahir. Apa pasien? Apa pasiennya? Sama pasiennya. Iya, pasiennya. Di alat kelaminnya pasiennya. Oh iya. Bingung dia. Enggak, tadi kan dia kan madepnya ke atas. gitu. Maaf ya, saya lihat dulu ya. Pasien saya bu, tadinya dia bidan, sekarang di Kerawang pasiennya banyak bener. Alhamdulillah. Mana ada bidan punya mobil Pajero? Dia punya mobil Pajero. Iya, diginiin doang sama dia di Bekasi. Iya Pak. Tadinya dia bidan, sekarang udah gak jadi bidan. Banyak bener. Ini bantu saya kasih. Terus itu kalau untuk saya juga punya baby spa pijat bayi itu loh Pak. Ilmu yang mana yang bisa Remas diterapkan? alat kelamin ibu. Bentar ya, saya kata dulu remas. Baru buat mijitin bayi. Balik Kalau lagi. yang melakukan asisten? Kalau yang melakukan asisten? Bilang sama Pak Haji. asistennya, Iya. sebelum ini kamu begini dulu ya. Oh. Nanti antri. Iya. Wah, aminnya luar biasa. Iya. Ada lagi? Sudah Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Nama? Cecep Suendro Pak Haji Dari? Gunung Putri Pak Haji. Gunung Putri. Pertanyaannya apa? Gini Pak Haji, saya punya bos. Punya bos? Iya, mau jual tanah nggak laku-laku gitu. Ya Jadi, iya, karena bos kamu kan punya angan-angan. Nanti kalau tanah ini laku, gua buat nambah modal. Iya. Kalau ini tanah laku, gua buat nyicil utang. Kalau ibarat main sepak bola namanya offset. Bolanya mau ditendang sama kiper masih di atas, kitanya udah masuk ke daerah lawan. Offside. Jadi tanah mau dijual, titik. Jangan nanti kalau dijual uangnya buat modal, uangnya buat cicilan. Nggak boleh, itu namanya offside. Hukuman. Nanti lo bilang bos lo gitu. Nanti kalau bos lo nggak percaya datang kemari, ntar gue lihat. Enaknya kan kalau deketin bisa ngeliat set. Set. Ada lagi? itu justru saya mau bantu gitu biar supaya laku gitu Pak Haji gitu. Lo colek dong, selep taruh di mood lo. Lakunya lewat gue, selep. Lakunya lewat gue, nanti lakunya lewat lu. Kan hampir tamu-tamu gue yang sales marketing perumahan, apartemen, sales mobil, kaya raya tajam melintir, karena nyolek alat kelamin. Ada lagi? Ya gitu aja Pak Haji. Saya tepuk tangan dong, luar biasa. Bos, belum? Oke, terkabul ya. Danya apa? Saya Pak. Ya. Edi dari Serang Pak. Ya.
Masalahnya ya nggak jauh dari itu, dari hutang Pak. Terus Hutang, pertanyaannya? usaha bangkrut, ditipu orang supaya usaha jalan lagi duit. Bapak mau merhatiin ilmu RDA yang mana? Mau ML sehari 3 kali, mau tahajud, mau yang baca Quran 12 juz, mau yang bangun mandi jam 00, atau mau yang sedekah ekstrim, mau yang mana? Bebas. Salah satu aja ya. Kalau mandi mandi. Semua ini ngelakuin semua. Sedekah ekstrim dia juga, tahajud juga. Sebelum azan duduk di masjid, padahal kan nggak wajib, yang wajib lakinya perempuan. Akur sama anaknya, dia kadang nggak akur sama anaknya. Kalau ini izin celana dalam sama itu udah dipakai dari awal karena saya tahu dari YouTube juga. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya ya supaya duit yang ditipu sama teman itu karena proyek juga bisa kembali. Jadi balik dulu, nanti balik. Utang bang juga. Bapak berapa? 50. Selama 50 hari, kalau memang belum 50 hari yang kedua. Kalau belum 50 hari yang ketiga. Paling lama 50 hari yang ke-9. Iya. Paling lama. Berlaku semua. Iya. Ada lagi? Ada iya. Masalah anaknya. Anak kenapa? Anaknya yang pertama nih sudah mau dinikahin sama orang Serang juga karena tapi tergoda lagi sama temennya yang di Win sini. Maunya mbaknya, bapak maunya apa? Ini mamanya mah setuju sama yang pertama aja. Ya udah dikempit foto anaknya, tulis nama anaknya, kawin sama yang di Serang, tidak sama yang di Uin, dikempit fotonya tiap hari kalau mau tidur. Nanti dia balik lagi yang ke sana gitu. Iya, terima kasih ya. Pasti. Iya. Ada lagi? Iya. Udah kali ya. Saya mau minta centong kali ya. Nanti dikasih. Praktek ya, langsung ke masjid ya. Yuk geser. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.